Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurianti, NRP 22 2020 1771 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai gaya dalam. Diketahui suatu struktur balok dengan beban kombinasi di bawah ini. Hitunglah dan gambarkan reaksi perletakan, gaya normal, gaya lintang, dan momen. Di sini ada balok dengan beban merata dari bentang A sampai B. Di A itu terdapat tumpuan titik A yaitu sendi, di titik B roll. Seperti terlihat pada gambar, di antara A, C itu memiliki beban merata sepanjang 5 meter dengan beban meratanya itu 2 kN. Di antara CD dan DE itu terdapat P1 sama dengan kilonewton dengan masing-masing jarak 2 meter 2 meter. Lalu di titik E itu ada P2 dengan 5 kN dengan kemiringan 30 derajat dengan jarak 1 meter. Total jarak dari bentang A sampai B yaitu 10 meter. Selanjutnya kita akan mencari reaksi perletakan VA dengan rumus sigma MB sama dengan 0 dengan kita meninjau titik B sebagai acuan terlebih dahulu. Sigma MB sama dengan 0. Lalu kita lihat jarak terjauh dari titik B itu ada VA ya. VA, lalu VA itu dikali L. Jarak bentang antara A sampai B itu kan 10. Jadi kita masukkan L sepanjang bentang. Nah, di sini ada beban merata sepanjang 5 meter. Jadi yang tadi VA dikali L, terus dikali Q, dikali jaraknya yaitu 5. Lalu dikali setengah, dikali 5 plus 2 plus 2 plus 1. Min P1 dikali 3. Kenapa min? Karena P1 itu berlawanan arah jarum jam. Sama juga seperti P2. P2 juga berlawanan arah jarum jam, jadi negatif. Dikali sin 30 derajat dikali 1 sama dengan 0. Kita masukin aja nilai-nilainya. Didapat VA sama dengan 86,5 dibagi 10. 10 itu adalah panjang bentang A sampai B, itu kan 10. Jadi VA sama dengan 8,65 kN, arahnya ke atas. Lalu selanjutnya kita mencari VB dengan sigma momen di A sama dengan 0. Itu kelupaan nulisnya, jadi langsung aja ya. Min VB itu min karena berlawanan arah jarum jam ya. Min VB dikali L, tadi panjang bentang A sampai B, ditambah P2 dikali sin 30 derajat dikali 9 plus P1 dikali 7 plus Q dikali 5 setengah dikali 5 sama dengan 0. Lalu kita masukin saja nilai-nilainya, terus kita sederhanain. Didapat 68,5 dibagi 10. Kita tinggal bagi aja menggunakan kalkulator. Didapat hasil VB sama dengan 6,85 kN, arahnya ke atas. Selanjutnya kita menghitung gaya lintang atau gaya gesernya. DA sama dengan VA, tadi itu hasilnya kan 8,65 kN. DC sama dengan VA dikurang, maksudnya min Q dikali 5, hasilnya negatif 1,35 kN. DD dari kiri sama dengan DC, itu tadi hasilnya negatif 1,35 kN. DD dari kanan sama dengan VA negatif Q dikali 5 min P1 sama dengan 8,65 min 10 min 3, hasilnya min 4,35. DE kiri sama dengan D0 kanan sama dengan min 4,35 kN. DE kanan sama dengan VA min Q dikali 5 min P1 min P2 sin 30 derajat, hasilnya min 6,85 kN. Selanjutnya kita menghitung bidang gaya normalnya atau N. RAH atau HA sama dengan P2 dikali cos alpha. Itu lihat aja yang di titik E, sama dengan 5 dikali cos 30 derajat sama dengan 5 dikali 0,866, hasilnya 4,33 kN, atau bisa kita sebut batang tekan. Yang tadi itu DE kanan itu bisa disebut batang tarik.
Lanjut kita menghitung momennya. MA itu sama dengan 0 karena nggak ada. MB sama dengan 0 karena juga tidak terdapat MB. Kalau MC itu sama dengan VA dikali 5 min Q dikali 5 setengah dikali 5. Tinggal dimasuk-masukin aja, hasilnya dapat 18,25 kN per meter. Lalu ada MB sama dengan VA dikali 7 min Q dikali 5 dikali setengah dikali 5. Hasilnya dimasuk-masukin aja, hasilnya itu didapat 15,55 kN per meter. ME sama dengan VB itu VB ya, maaf tipo, dikali 1 sama dengan 6,85 kN per meter. Selanjutnya kita cari momen maksimumnya yang terjadi pada D sama dengan 0. Kita potong seperti gambar di bawah ini. Kita mencari X atau L VA. DX sama dengan VA min Q dikali X. VA itu kan tadi reaksi di A ini, masukin negatif, jarak beban meratanya kan 2, masukin 2 dikali X, masukin aja, didapat hasil X nya 4,325 meter. Jadi kita bisa mencari M maksimumnya dengan minus VA dikali X min Q dikali X dikali setengah dikali X. Jadi tinggal diganti-ganti aja, X nya masukin, didapat hasil 18,71 kN meter. Selanjutnya kita tinggal menggambar bidang gaya normal, gaya lintang atau geser, dan momennya. Di sini tadi kita udah mencari VA, VB, HA, MA, MB, MC, MD, ME, M maksimum di AC. Kita tinggal tulis lagi di sini biar mudah memplotnya ke dalam. Yang pertama kita mencari bidang gaya normalnya dulu. Di sini kita tinggal lihat HA-nya aja, beban horizontal yang tadi udah kita hitung, yaitu dengan besarnya 4,33 kN. Nah, itu kan tadi arahnya ke atas, kita tinggal tarik aja garis ke atas sebesar 4,33 kN. Didapat hasil seperti gambar pada gambar di bawah. Selanjutnya kita plot bidang gaya lintang. Karena di sini bebannya merata, jadi bidang gambarnya seperti pada gambar bidang gaya lintang atau geser berikut ini. Karena yang di X itu tadi bebannya merata, jadi gambarnya segitiga seperti pada gambar bidang gaya lintang yang ada di PPT. Kita masukin X yang telah tadi dihitung, jarak dihasilkan 4,38 kN ya. Terus disitu kan ada gaya FA besarnya 8,65 kN. Arahnya tadi kan ke atas, kita tarik dari situ, kita tarik garis ke atas sebelah ke atas, lalu kita tarik garis lagi ke sebelah kanan bawah di titik D sama dengan 0, seperti yang kita lihat dia pada gambar ini. Nah, kan di sana itu ada beban gaya 3 kN. Jadi kita tinggal tarik lagi ke bawah sebesar 3 kN. 7 di titik E itu ada beban lagi P2 sama dengan 5 kN. Kita tarik lagi sebesar 5 kN. Jadi didapatkan gambar seperti pada gambar. Selanjutnya kita memplot bidang momen. Yang pertama di titik A dan di titik B itu jaraknya 0, 0. Kita gambar dulu garis netralnya. Nah, kan tadi kita sudah menghitung bidang momen maksimumnya di A sampai C itu kan 18,71 kN per meter. Kita tinggal plot hasilnya seperti pada gambar tersebut. Nah, kenapa bentuknya parabolik? Karena kan bebannya itu beban merata. Berbeda dengan titik MC, MD, dan ME itu garis lurus karena bebannya terpusat. Sama kita tinggal plot aja nilai-nilainya. Itu ada kesalahan penulisan, itu harusnya MD ya, dengan besar 15,55 kN. Dan didapatlah nilai gambar gaya dalamnya.